Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini pemirsa? Tentunya senang sekali saya Jeffrey di siang hari ini dapat menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hidup Sehat. Dan mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga dalam keadaan sehat seperti judul program kita Hidup Sehat, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar semuanya ya pemirsa. Amin. Nah pemirsa, hari ini kita tentunya udah ditemani dengan narasumber kita. Ada Dokter Nur Amalia Fepti, spesialis neurologi. Benar dokter ya? Bener. Selamat siang dokter. Siang Apa Mas Jeffrey, kabar? alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Terima kasih banyak udah hadir ke TVRI Jambi, menyapa seluruh pemirsa nih dokter. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar, sehat ya? Mudah-mudahan sehat dokter ya. Alhamdulillah, Mudah-mudahan yang nyaksin tayangan Hidup Sehat juga sehat juga. Nah Amin. pemirsa, saya memanggilnya dokter Fepti. Fepti, Ya. baik, lumayan panjang namanya dok. Iya. Dokter Fepti, kita hari ini pemirsa sama dokter Fepti dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang kenali penyebab dan juga gejala satu penyakit nih. Apa penyakitnya? Demensia pemirsa. Nah kita nanti bakal ngobrolin soal penyakit demensia ini dalam 1 jam ke depan. Jadi buat pemirsa yang mungkin penasaran atau juga udah ada gejalanya, atau juga ada beberapa anggota keluarga, kerabat, sanak, famili yang mungkin sudah terkena demensia, atau nanti ketika dijelasin nih sama dokter Fepti ada ciri-cirinya dari demensia, oh ternyata keluarga saya udah kena nih, atau udah kena tapi belum tertangani oleh ahlinya seperti dokter Fepti ya. Nah jadi langsung aja bergabung bersama TVRI Jambi di line telepon yang biasa setiap minggunya pemirsa di rumah. Telepon kita di sini di studio TVRI Jambi 0741 66385 atau di nomor telepon biasa ya yang 0811 ya, pasti pada inget dong nomornya. Jadi langsung aja telepon dan bergabung bersama dokter Fepti. Baik pemirsa ya, dokter demensia ini agak gimana ya? Sering-sering didengar tapi sering didengar, jarang dibahas, tapi juga ini lumayan asing juga mungkin di bahasanya di tengah-tengah masyarakat seperti itu kan. Kalau bahasa awamnya apa sih dok? Gitu kan? Kita pengen tahu deh. Iya, demensia ini penyakit atau udah wayahnya nih? Oh ya, gitu. Udah waktunya. Udah gitu waktunya ya. gitu. Baik Mas Jeffrey, jadi yang namanya demensia itu kalau bahasa awamnya pikun. Nah, kan pikun. kalau pikun mungkin masyarakat pada ngeh nih. Oh pikun. Masalahnya apakah pikunnya saya, misalnya ada yang ngerasa udah pikun, atau kadang-kadang pikun jadi main obrolan ya anak-anaknya. Iya. Kamu udah pikun gitu kan. Bener. Apakah pikunnya versi awam itu betul-betul sudah masuk kriteria demensia atau belum, itu kali ya. Nah, jadi tuh pemirsa nih udah dijelasin dulu nih bahwasanya kita bahas pikun hari ini ya, kalau bingung soal demensia. Nah, ngobrol lebih lanjut nih dokter, pikun ini kan seperti pertanyaan yang kedua saya tadi ya, apakah memang ini sudah wayahnya ibarat handphone ya, handphone udah mungkin drop, harus diganti, memorinya udah penuh atau iCloud-nya udah nggak ada ruang lagi, seperti itu gimana nih dokter? Oke, jadi yang namanya demensia itu sebenarnya luas ya, ada beberapa tipe dari demensia, beragam penyebab, cuma secara gampangnya adalah penurunan dari fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu fungsi luhur yang memang hanya manusia yang punya. Jadi kita tuh secara garis besar kita punya fungsi motorik nih, Mas Jeffrey bisa jalan, hewan juga bisa. Benar. Ada fungsi sensorik nih, mendengar, melihat, merasa, meraba. Hewan juga punya. Hewan juga punya. Nah, tapi ada satu yang memang namanya fungsi luhur atau fungsi tertinggi yang hanya manusia punya, itu fungsi luhur kognitif. Ke memori, kemudian bahasa, kemampuan mengenali lingkungan, visual spasial, kemampuan untuk eksekutif nih. Misalnya pagi-pagi kita udah biasa sikat gigi, wudhu, sholat, atau aktiviti hari-hari, itu kemampuan tertinggi memang hanya manusia yang punya. Nah, 2 dari kemampuan tersebut menurun tuh udah terkategori sebagai demensia. Jadi paling sering memori. Paling sering memori. Makanya pikun istilahnya ya, lupa
lupanya itu mulai dari hanya yang kecil-kecil nih, misalnya mulai nih ya, recent memory. Awalnya nih recent itu apa sih yang baru aja. Contoh, nanya berulang-ulang, cerita berulang-ulang, kamu udah makan belum? Nanya kan? Iya. Udah gitu, nanya lagi, kamu udah makan belum? Atau cerita hal yang berulang-ulang. Itu masih derajat-derajat rendahnya ya. Kalau yang udah beratnya yang tadi, fungsi yang lain, nggak ngenali sekitar, bahkan nggak inget nama anak, bener, terus nggak bisa ngurus diri sendiri, mandi, sikat gigi. Itu udah level yang beratnya dok ya? Level Iya. tertingginya ya gitu ya. Tentu saja untuk menegakkan diagnosanya butuh pemeriksaan yang memang cukup ketat, screening dan itu memang ke dokter sih. Mas Jeffrey. Iya. Ini menarik banget nih pemirsa ya ternyata. Bagi saya ini sangat menarik sekali nih dokter ya. Kalau ngomongin demensia atau pikun, kalau kita ngomongin di usia-usia tertentu ya, usia-usia lanjut seperti itu, ini mungkin ada sebagian masyarakat di luar sana, sudah wayahnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi dokter. Tapi kalau ngomongin dokter, mendengar penjelasan dokter tadi nih, mungkin yang baru saja terjadi tapi mungkin lupa nih. Dan itu di usia-usia yang terbilang cukup muda lah dokter, apakah itu bisa dikatakan sebagai ciri khas orang yang pelupa saja atau itu sudah masuk ke dalam arah dari demensia dokter? Kan ada nih orang, oh iya saya pelupa, karena naruh kunci mobil atau kunci motor aja. Aku banget itu. Ya mas, masuk ke dalam rumah nih habis dari motor atau mobil ditaruh misalnya di atas kulkas. Pas mau pergi lagi nggak bisa di-miss-call kalau kunci mobilnya. Iya bener. Makanya ada siasat sekarang pakai remote kunci mobilnya, biar tahu di mana. Ini gimana nih dok? Nah ini kategori memang adakah memang orang itu fungsi kognitifnya memang pelupa atau memang sudah tergolong demensia? Ya, itu pertanyaannya bagus ya, keren ya. Karena kan pasti yang dengar ada yang ngerasa ya aku juga sebentar-sebentar lupa naruh kunci, lupa naruh HP, lupa kacamata, ya. Oke. Yang lebih beratnya lupa utang. Nah, gitu ya. Iya. Jadi kalau itu bahaya dok. Ada dua hal, Mas Jeffrey. Ada penjelasannya, ada yang namanya memang belum sampai demensia, tapi mild cognitive impairment atau penurunan fungsi kognitif ringan. Nah, mild cognitive impairment itu salah satunya gejalanya lupa-lupa itu. Tapi ini biasanya ya karena atensinya yang kurang. Atensi itu apa ya? Perhatian yang kurang. Kayak emang naruhnya sembarangan, emang nggak pernah nginget-nginget. Kalau udah geletakin taruh itu atensinya kurang. Karena atensi itu atau perhatian itu adalah pintu gerbang dari memori. Sebelum dia menjadi memori, apakah dia ada atensi di situ? Misalnya nih kayak Mas Jeffrey nih ketemu sama orang. Kalau kita ada atensi nih kayak saya perlu ingat namanya Mas Jeffrey. Saya harus atensi, nanti saya bakal ngobrol sama Mas Jeffrey 60 menit, saya harus ingat dong gitu. Tapi ketika saya nggak ada atensi, ya saya tidak merasa butuh untuk ingat itu. Kadang-kadang kebiasaan tidak meletakkan atensi itu yang membuat sepertinya segala lupa. Tapi nanti ada screening apakah memang ini orang sudah masuk mild cognitive impairment, juga ada screeningnya. Cuma untuk kalau yang baru gini-gini ya segala lupa tadi, forgetfulness ya, itu kita bisa memperbaikinya dengan perbaiki atensi. Jauh beda dengan demensia. Kalau demensia itu hampir nggak ada obatnya mas. Tapi ada pada usia muda mungkin nggak demensia, mungkin. Harusnya kan dia degeneratif ya, tapi ya D itu artinya tidak ada generasi, tidak ada generasi. Jadi tidak ada generasi sel saraf. Jadi degeneratif. Jadi sel-sel sarafnya mungkin menghilang atau mengecil dengan berbagai penyebab. Nah, salah satunya vaskular. Artinya ada aliran darah yang terhambat, tersumbat dalam jangka waktu yang cukup lama dengan berbagai penyebab, sehingga lama-lama ada bagian-bagian otak yang fungsinya memori itu yang nggak dapat aliran darah, lama kronik nih nggak dapat aliran darahnya, akhirnya dia mulai nurun jatuh ke demensia. Sekarang masalahnya apa yang membuat orang masih muda kok bisa aliran darahnya nggak lancar? Iya benar tuh dok. Itu ada faktor risikonya. Faktor risikonya itu namanya kategorinya demensia vaskular. Ya, mungkin stroke usia muda. Karena sekarang stroke usia muda udah mulai nih, kita di rumah sakit kita paling muda 19 tahun. Amit-amit. Ya nauzubillah ya. Jadi 19 tahun sudah kena stroke. Iya, stroke itu kan sumbatan dari pembuluh darah. Benar. Kalau dia pembuluh darahnya besar mengenai area motorik, dia nggak bisa jalan separuh. Tapi kalau misalnya dia kena yang kecil-kecil, jangka waktu lama sumbatan pembuluh darah yang kronik, misalnya karena kolesterol,
diabetes, hipertensi lama tidak tertangani, akhirnya ada pembuluh darah yang kecil-kecil yang halus-halus memberikan makan di otak, otaknya nggak dapat makan. Otak nggak dapat makan, ya lama-lama diciut-ciut selnya hilang, akhirnya fungsi otak tersebut menurun. Paling sering itu adalah memori, emosi, bahasa, ngomong, aduh udah di ujung lidah, lupa, gitu. Lupa. Ya. Antara awal demensia dengan gangguan kognitif ringan tadi itu agak tipis, makanya butuh perhatian khusus. Tipis ya? Tipis nih. Iya. Cuma kalau ada faktor risiko tadi yang saya bilang, ada hipertensi, kolesterol, diabetes, rokok, gemuk, itu harus aware juga kalau udah mulai lupa-lupa. Gitu. Harus ditangani lebih lanjut. Ini baru sebentar sama Dokter Fepti, tapi udah kemana-mana nih. Pikiran saya udah kemana-mana nih. Wah, ini seru banget ternyata pemirsa ngomongin demensia. Jadi sekali lagi nih saya ingatin, yuk yang punya pertanyaan-pertanyaan, yang ya penasaran ataupun juga keluarga-keluarga yang belum sempat mungkin buat berkonsul ke dokter. Nah, hari ini kita konsul online dulu ya. Kita bisa langsung gabung ke studio TVRI Jambi, langsung aja telepon 0741666385 ya. Jadi tanyain aja deh, kalau mungkin belum aware buat datang ke rumah sakit bersama langsung ketemu nih medis, mungkin ya takut takut sama dokter ya, kebanyakan dokter seperti itu ya, malas ke dokter. Takut divonis katanya. Iya, takut divonis atau ya pinter-pinter sendiri. Terkadang masyarakat ataupun juga netizen di luar sana suka pinter-pinter sendiri gitu kan. Nah, jadi ayo gabung bersama Dokter Fepti nih hari ini ya. Nah, kita udah kenal nih sama demensia, Dok. Ya kalau kita udah kenal kan udah tahu nih, oh ini penyakit pikun. Oh ternyata ini bisa dari penyakit-penyakit yang lain juga gitu kan. Hipertensi 19 tahun tadi loh, Dok. Ya ampun. Ini usia produktif banget, ini masih remaja banget ini harusnya kan, masih baru mau masuk kuliah. Tapi ternyata pemirsa kata Dokter Fepti, ini udah bisa menyerang dan stroke akhirnya ke demensia. Ujungnya seperti itu. Nah, mungkin nih, Dok, kita pengen tahu lagi nih, ada nggak sih gejala-gejala dininya nih, Dok? Ya. Sehingga si pasien ini atau seseorang tersebut, wah ini udah nih diponis nih, yang demensia nih. Gimana nih, Dok? Ya, kembali lagi sebenarnya ada banyak subtipe dari demensia. Oh, ada macam ragamnya beda-beda nih ya. Dua terbesar itu ya, pertama Alzheimer ya. Alzheimer ya, kayak bahasa Arab ya, Dok ya. Iya ya, dia awali al ya. Iya, Alzheimer. Iya. Kemudian yang kedua itu vaskular. Nah, dua ini ya sih dia kakak adik ya. Paling banyak, lebih banyak sih memang Alzheimer. Alzheimer itu dia ada sel saraf yang saya bilang tadi mengalami degeneratif, hilangnya sel saraf karena ada protein tertentu yang terjadi penumpukan. Prosesnya mikrobiologi lah di otak ya. Ada kecenderungan genetik juga. Nah, kalau yang tipe ini dia cenderung progresivitasnya lambat. Nah, lama, dia butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya jatuh ke demensia. Kadang-kadang keluarga nggak sadar. Gitu. Ya kadang-kadang keluarga nggak sadar, udah kok ibu sholatnya berulang-ulang. Apalagi kalau misalnya kan demensia Alzheimer biasanya usia lanjut. Ya kalau vaskular bisa usia muda karena dia pernah stroke, ada faktor risiko stroke tadi ya. Kalau Alzheimer biasanya usianya lebih lanjut, dan kalau misalnya beliau udah pensiun, banyak di rumah, anak-anak juga nggak terlalu terperhatikan, sering-sering udah agak berat baru gitu. Karena anak-anak kan jarang di rumah ya. Tahu-tahu ini kok ibu masaknya nggak seenak dulu, contoh gitu ya, menurunnya dari kualitas hidup, kok nggak seenak dulu. Pas dilihat ibu, oh ibu sekarang udah lupa-lupa yang mana yang jahe, yang mana yang kuas. Jadi bumbu-bumbu ternyata udah lupa, dan itu ternyata udah jalan nih demensianya. Awal-awal cuma ibu sepertinya cerewet, nanya berulang-ulang, kayaknya ibu nih nggak ada kerjaan, ceritanya berulang-ulang. Nah itu gejala-gejala awal. Recent memory, udah nanya lagi, udah nelfon lagi. Kadang-kadang punya anak-anak yang usia-usia kita nih Mas Jeffrey, ya kita kan sama-sama muda ya. Nah misalnya orang tua kita nelfon nih, pada Alzheimer ya, kamu pulang jam berapa gitu kan, nanti mah jam 5, nggak habis itu nelfon lagi. Nggak lama nelfon lagi. Kamu pulang jam berapa sih, jam 5. Kita anggap ini ibu cerewet atau kesepian dan sebagainya. Terus sampai rumah misalnya nanya lagi berulang-ulang, sering kita nggak kurang aware. Tahap lanjutnya selain nanya berulang-ulang, kalau ngomong tuh ibu kok nggak selancar dulu ya gitu. Atau misalnya kalau mau cari kata-kata mulai berkurang, itu yang tadi masaknya nggak seenak dulu, lupa bahan bumbu. Nah itu awal-awal, lama-lama
parah nyasar kemana-mana, terus nggak kenal kamu siapa. Baik, tahan dulu dokter ya, nanti kita lanjutin lagi nih bahas soal demensia, tapi subnya ke Alzheimer nih ya. Boleh, Alzheimer boleh. Baik, yang pemirsa, boleh. tetap bersama program Hidup Sehat, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Buat yang baru bergabung, kita sudah di segmen kedua bersama Dr. Fepti. Iya, nama panggilannya. Spesialis neurologi atau yang kalau dulu kita kenal dengan spesialis saraf. Iya. Sekarang udah berubah dok ya gelarnya. Karena sarafnya pakai F, jangan pakai P. Oh, saraf pakai F. Akhirnya neurologi. Iya, gitu. Jadi udah berubah ya. Belum lama ya dok ya? 4 tahunan, 5 tahunan? Iya, sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahunan ya. Oke, itu pemirsa sama spesialis neurologi atau spesialis saraf nih yang biasa kita dengar di masyarakat. Ke dokter mana? Ke dokter saraf aja. Nah, kan gitu kan sih dok? Iya, betul. Kita ngomongin demensia ya. Kita udah perkenalan tadi di segmen awal sama penyakit ini. Mungkin ya agak jarang kita dengar kalau bahas masalah demensia, tapi ternyata demensia ini bisa kita sebut dengan bahasa awamnya di masyarakat ini dengan pikun. Iya. Ya dokter ya. Ternyata ada 2 nih yang menarik sekali untuk kita bahas. Ada Alzheimer. Iya. Alzheimer. Satu lagi vaskular. Sebenarnya banyak tipe sih, ada demensia lobus banyak ya? Banyak. Tapi kalau ya itu yang 2 itu yang banyak. Yang paling 2 ini pemeran utamanya. Iya. Ini yang paling banyak ditemuin dokter-dokter saraf atau dokter neurologi di rumah sakit ya dok ya, iya. Pasiennya. Untuk di Jambi sudah ada dok? Banyak ya? Banyak. Yang muda ada juga dok? Kalau muda lebih ke vaskular, karena habis pasca stroke. Gitu, iya. Pernah, ya. kalau pribadi saya pernah nemuin itu usia 45 tahun. Iya. Dosen. Iya, jadi beliau tiba-tiba itu kalau baca lambat mengerti. Oh, harus biasanya namanya dosen. Iya. Dosen kan dia bisa cepat berpikir, cepat, sering baca kalau lama-lama dia merasa bacanya tidak di hari itu kok dia baca sulit untuk mengerti. Nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan seterusnya ternyata ada sumbatan di pembuluh darah. Ternyata itu adalah gejala stroke-nya pada saat itu gitu. Itu salah satu gejala stroke yang jarang ya. Biasanya kan stroke kan sebelah lemah atau mencong. Iya dong, benar. Gitu ya. Tiba-tiba mulut pelo atau tangan lemah, kaki lemah. Ini lambat memahami bacaan yang dibacanya. Iya. Itu salah satu gejala stroke juga dok? Itu karena kejadiannya di dosen ya. Iya. Jadi dia aware. Kalau kita kali baca nggak ngerti ya udah. Ayo udah, apa sih? Padahal itu gejala ya. Iya, oke. Ternyata itu menarik banget sih memang bahasan kita ini ya. Ya, kalau kita biasanya nih tahu penyakit ini di sinetron dok. Oh ya kecelakaan, terus dia kecelakaan lagi, lupa ingatan, nikahnya sama yang lain, kan gitu kalau di sinetron. Terus nanti dia kecelakaan lagi baru ingat. Jadi jangan diikutin sinetronnya dong ya. Kalau misalnya kebentur lupa ingatan, benturin lagi kepalanya, jangan ke dokter dong ya. Baik, ini ada 2 nih yang garis besarnya dari Alzheimer sama vaskular dokter. Kita perlu kasih informasi sedikit lagi nih buat pemirsa. Kalau Alzheimer ini memang dia tidak ada penyakit lain. Jarang. Biasanya dia murni ya. Jarang. Murni dok ya. Dan dia progresif lebih lama. Tapi ujung-ujung hampir sama. Di ujung nanti hampir sama gejalanya sama gitu. Sama-sama lupa, sama-sama nyasar, sama-sama nggak inget orang, nggak bisa aktivitas itu. Sama tapi dia tidak ada penyakit bawaan dulu nih. Bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tapi tidak. Tapi dia progresivitas, ada perjalanan penyakitnya lebih lama. Dan dia pelan-pelan, sedikit, lupa. Akhirnya divonis demensia Alzheimer. Kalau vaskular ini bedanya, dia ada penyakit ya dok? Kalau vaskular itu biasanya paling sering berhubungan dengan event stroke kayak tadi. Dia pernah stroke 2 bulan yang lalu, atau saat itu dia stroke. Kalau lama-lama dia mudah lupa. Gitu. Atau dia punya faktor risiko stroke. Yang tadi faktor risiko tuh penyakit-penyakit ya, yang kumpulan penyakit ini bisa membuat seorang bisa terkena stroke, ya tadi hipertensi, kolesterol, diabetes dan lain-lain. Apakah pasien demensia Alzheimer bisa punya penyakit tadi? Bisa juga. Bisa juga. Dan ini
Boleh kadang-kadang ada yang namanya mix demensia. Mix demensia, ya dia kirain jus kemungkinan aja yang di mix ya, ternyata penyakit juga bisa di mix. Iya. Ya dia mix demensia, jadi ke arah vaskularnya, iya dia punya faktor risiko, progresivitasnya dia gambaran gejalanya seperti Alzheimer juga agak lambat juga bisa, ada wild stroke juga bisa gitu. Apalagi kalau pasien sudah datang ke kita udah istilahnya udah lama banget nih, udah pikunnya udah lama, stroke-nya nggak tahu kapan, ya udah penanganannya kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau dia punya faktor risiko ya hipertensinya ditangani. Kalau demensia yang Alzheimer tidak ada hipertensi ya udah gitu. Kalau dia ada kolesterol, diabetes itu ditangani. Baik. Tapi ujungnya tetap sama ya antara demensia sama vaskular ini dokter ya. Sama-sama nggak inget lah. Sama-sama pikun ya. Iya, apalagi soal hutang tuh ya. Ini bisa lupa. Ini usia-usia muda bisa cepat lupa ini soal hutang. Ya. Ini yang bahaya nih ya pemirsa ya. Baik, kami terus mengajak pemirsa buat yang mau bergabung boleh di Studio TVRI Jambi. Langsung sama Dr. Fepti di siang hari menjelang sore ini. Jadi langsung aja telepon ya pemirsa ya. Baik, dokter, kita udah ada 2 nih ya jenis dari demensia ini sendiri, Alzheimer sama satu lagi vaskular dokter ya. Dan bedanya kadang ada penyakit bawaan dan ada yang tidak. Kita pengen tahu nih dokter nih, masyarakat pengen tahu, pemirsa pengen tahu gimana nih kalau memang si pasien ini sudah divonis demensia Alzheimer atau demensia vaskular. Nah ini penanganannya gimana nih? Terkadang keluarga nggak aware, ya mereka menganggap ini biasa dan akhirnya bisa malas buat ke dokter. Denial, kadang-kadang keluarga juga denial ya, kayak menyangkal. Jadi yang paling penting adalah pertama keluarga harus nerima. Keluarga harus nerima bahwa ini mungkin demensia. Jangan nanti keluarganya stres gitu loh. Papa nih kok gak inget-inget sih? Pak, aku sudah loh tadi, Papa udah nanya lagi loh. Akhirnya dia stres. Keluarganya stres, yang punya badan juga lebih stres. Yang paling penting, kalau ada penyakit-penyakit tertentu ya harus ditangani, hipertensi dan sebagainya ke dokter. Tapi harus ada yang namanya personal centered care. Jadi misalnya ini orang demensia, kita lihat dia secara personal kebutuhannya, makan minumnya, lingkungannya. Jadi bukan dilihat dia sebagai objek gitu loh. Ya. Terus yang kedua, caregiver atau orang yang menjaga, kemudian anak-anak di rumah, cucu, menantu itu harus mulai menerima demensia. Bukan berarti diturutin sih, tapi ya udah dimaklumi. Dia sholat lagi, udah biarin aja. Dia sholat lagi ulang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia nggak jatuh pas lagi wudhu. Dia makan, mau makan lagi, udah yang penting ditakar makannya gitu. Dia lupa makan, ya diingetin makan. Kalau dia bilang, saya mau ngajar, ibu udah pensiun, nggak usah. Dia mau ngajar misalnya ya. Hari guru nih hari ini dok. Iya nih hari guru nih. Hari guru nih hari ini. Iya, jadi misalnya dia dulu guru, ya terus sekarang pensiun, ya terus sekarang demensia. Pagi-pagi dia ngerasa harus bekerja nih, sering kayak gitu. Dia ada masalah dengan ruang dan waktu, ya udah nyiap-nyiapin segala macam. Kita cenderung untuk mengakomodir gitu. Gak usah sibuk kita ngingetin. Bu, ibu ingat nggak? Kalau ibu tuh udah 13 tahun yang lalu loh pensiun gitu. Akhirnya dia stres, kita stres, tekanan darahnya naik dan seterusnya. Jadi ya udah kita akomodir, yang penting jaga, jangan sampai jatuh, jangan sampai nyasar, keluar dan sebagainya. Mungkin juga bisa ditreatment dengan berikan dia recall memory. Ya ada namanya treatment recall memory, jadi foto-foto lama, album-album lama. Ibu ingat gak ini siapa? Gitu. Saya udah nggak inget, ya udah kalau nggak inget jangan kita pas ibu, ini kan teman baik ibu gitu. Terus musik. Nah, musik itu biasanya dia lebih memori terhadap suara lebih panjang ya, musik-musik klasik yang umuran dia lah. Apa ya? Kus Plus barangkali atau yang zaman dulu Betalia Sonata gitu-gitu ya. Yang zaman beliau masih muda-muda bisa kita ulang lagi itu musik. Treatmentnya ya kalau obat ada nggak? Nah gimana nih kalau soal obatnya dok? Obat-obatan yang menyembuhkan itu terus sampai sekarang belum ada ya. Tapi memperlambat. Kalau memang obat-obatan sampai sekarang mungkin sampai saat ini ya kita nggak tahu ke depan. Obat pikunnya ini belum ada. Berarti memang berat ya. Berat ya. Pikun memang nggak bisa diobatin ya dok. Tapi bisa ditata laksanai. Jadi beda antara obat kan gini. Misalnya mas demam, kasih paracetamol udah demamnya turun. Kalau demensia nggak kayak gitu. Tapi penata laksanaannya ada. Penata laksanaan itu tidak harus obat.
nggak satu-satunya obat. Nah, kayak saya bilang tadi, keluarga harus siap. Terus ada terapi treatment musik, foto-foto lama, diakomodir dan sebagainya, itu adalah bagian dari treatment. Kalau obat, ada beberapa jenis obat, dia untuk memperlambat progresivitas. Perlambat? Jangan tambah parah. Jangan sampai sekarang cuma lupa, besok keluar-keluar nyasar. Mohon maaf, sampai lupa pakai baju, jalan-jalan gitu. Memperlambat progresivitas saja. Memperlambat. Atau stuck, kalau bisa udah sampai sini aja demensianya, jangan tambah parah. Gitu. Gitu. Jadi tetap akan ada maknanya, ada manfaatnya dong berobat gitu. Jangan sampai dibilang nggak ada obatnya, udah nggak usah diobatin. Juga tetap ada bedanya. Tapi kalau menurut dokter nih ya, yang memang menangani ini ya sehari-hari memang ketemu nih dengan pasien-pasien ini, lebih penting mana? Mengobati atau keluarga yang lebih aware, keluarga yang lebih peduli, lebih ya mendampingi. Ini lebih penting mana? Kalau seumpamanya boleh dipilih nih dok ya, mengobati dengan obat atau nih support system dari keluarga? Dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Saya sharing ya. Jadi mertua saya demensia. Nah, jadi kita itu di rumah menantunya itu ada dua-duanya dokter. Saya saraf. Adik ipar saya menantu juga itu jiwa. Jadi kita berdua tuh memberikan kolaborasi ya. Dan beliau Alzheimer. Saya Alzheimer vaskular juga ada. Jadi mix. Jadi memang tertakdir ya. Jadi kita naik turunkan dosis obat, mana memang obat untuk mencegah jangan sampai dia stroke gitu tetap, karena beliau ada faktor risiko stroke ya, jangan sampai nanti udah demensia yang sekarang Alzheimer nanti ada vaskularnya pula, tambah lagi aliran darah ke otaknya terhambat dan sebagainya. Tapi yang sama, obat tetap penting, kemudian suasana di rumah ya, support untuk keluarga juga penting gitu. Karena orang demensia ini paling sering dehidrasi mas. Kalau kita sibuk, anaknya sibuk, menantunya sibuk, cucunya sibuk, dia di rumah, dia nggak inget minum, nggak inget makan, dehidrasi, akhirnya kulitnya kering, terus mudah infeksi, kadang-kadang memberatnya karena itu. Jadi benar-benar perhatian keluarga di rumah itu sangat bermakna gitu. Jangan udah demensia dibiarin di kamar aja gitu. Dan gara-gara kurangnya perhatian dari keluarga dan mungkin ya tidak diberikan juga obat tadi ya soal demensianya ini dok. Dan itu bisa merambat ke penyakit-penyakit yang lain juga dok ya? Obat, malnutrisi, mereka kekurangan gizi gitu. Dan kalau ini kurang, ya kata dokter kurang minum aja lah ya, dehidrasi aja. Ini bakal muncul penyakit-penyakit yang lain. Apalagi zaman sekarang. Segala macam virus, bakteri ya, kita yang sehat saja ntar batuk pilek. Gitu. Jadi peran penanganan lebih komprehensif dari seluruh lini kehidupan, sosial, ekonomi tertentu, kemudian juga agama, selain pengobatan medikamentosa ya, itu penting. Jadi ya ajak ibunya, bapaknya untuk keluar. Kalau misalnya ada waktu dan harus disiapin waktunya, ajak ke tempat keluarga-keluarganya masih hidup gitu. Kayak gitu ya. Jadi semuanya tuh memang sangat berkaitan lah ya, antara medis dan juga support system dari keluarga ini sangat berkaitan dan sangat penting gitu. Jadi pemirsa ya. Jadi udah dah katanya ini lebih bagus support system dari keluarga, jadi gak usah diobatin. Gak gitu juga ya dokter ya. Apalagi yang punya riwayat stroke. Ya karena juga gini loh, demensia itu di tahap tertentu sering ada gangguan psikiatri. Gangguan psikiatri itu marah-marah, emosi tidak stabil, atau dia depresi, itu butuh obat. Itu butuh penanganan lebih lanjut lah dari dokter juga. Mungkin dokter akan memberikan obat-obat tertentu ya. Kadang-kadang mudah tersinggung, paranoid dikasih makan atau halusinasi. Orang nggak ngajak ngomong, dia ngomong sendiri, ngerasa ada yang ngajak bicara. Jadi ada gejala-gejala psikiatri dari demensia ini. Itu juga harus kadang-kadang keluarga yang kurang paham, ibu ini cari perhatian, lebay gitu. Dikasih makan, dia melihat nasi itu kayak ngeliat cacing. Memang halusinasi visualnya, dia lihat itu cacing, jadi dia takut. Oh bisa gitu dok ya? Jadi ada yang namanya delusi, satu waham yang keyakinan dia yakin itu padahal tidak, kenyataannya nggak kayak gitu. Delusi nama itu bisa mengikuti gejala-gejala demensia. Misalnya masih saya kasih minum nih, orang demensia dia ngerasa, ini aku mau diracunin nih gitu. Nah pada tahap itu bukan hanya dukungan di rumah, ya dia butuh obat-obatan. Obat-obatan juga ya, buat minimal biar tenang lah ya. Iya, untuk menghilangkan itu ya halusinasinya. Ya.
pemikirannya juga. Nah, baik. Dokter, ini kan tadi dokter sempat ngomongin di usia muda nih ya. Ada yang stroke di 19 tahun, habis itu demensia vaskular. Nah, ini kan usia-usia yang terbilang sangat belia banget nih. Nah, kita ngomongin kalau usia lanjut ya, lanjut usia nih ya, oke lah, lumrah gitu lah, oke lah. Ini masih asik kerja. Ini masih kerja, punya anak kecil, masih produktif banget nih. Belum umur 40, tapi udah banyak mungkin gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi terdapat di dirinya nih. Ini gimana nih dok? Apakah ada yang salah dari lifestyle-nya atau ada yang salah dari pola makannya? Nah, ini seperti apa nih dok? Ya, jadi sekarang kalau dulu ya cerita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ya penyakit itu banyak yang berat itu penyakit menular ya, TBC, diare, disentri gitu ya. Kalau sekarang kan penyakit yang tidak menular, kalau dulu menular. Sekarang penyakit-penyakit tidak menular, PTM istilahnya ya. Ih, ngeri banget dok, RSCM kan berapa bulan yang lalu udah ngerilis ya. Anak usia 10 tahun udah cuci darah, gagal ginjal, ya ampun. Ini 19 tahun tadi dokter bilang. 19 tahun itu wanita ya, jadi kalau dulu kan usia stroke tuh usia 60-an ya. Ya 50 ke atas lah dok gitu kan. Terus kita sekitar 15 tahun yang lalu itu udah mulai bergeser ke usia-usia 40-an. Kalau kita sekarang di rumah sakit di Jambi, termuda wanita 19 tahun, pria umur yang pernah kita pegang gitu ya 32 tahun. Ternyata kalau dulu dibilang wanita jarang kena stroke, sekarang kenyataannya udah sama aja. Laki-laki, perempuan juga bisa. Jadi betul kata Mas Jeffrey tadi, terjadi perubahan pola hidup, gaya hidup. Gaya hidup itu secara garis besar aja ya. Iya dok. Pola makan jelas. Pola makan ini bisa jadi berlebih atau tidak seimbang nutrisi. Nggak mesti juga dia harus gendut, tapi dia kekurangan nutrisi-nutrisi penting, mikronutrien. Ya, nutrisi penting jangka panjang sehingga terjadi anemia. Kalau lama-lama anemia pada wanita, aliran darah ke otaknya kurang, lama-lama juga terjadi penurunan fungsi kognitif bisa jadi. Atensinya juga nurun, dia nggak bisa stres gitu. Terus gaya hidup itu pola makan. Pola makan bisa karena kelebihan atau kekurangan nutrisi bisa. Kedua, karena aktivitas kurang. Ya kalau emak-emak kita dulu kalau mau makan kan masak. Iya dong. Kalau sekarang kan mainnya. Kalau kita beli, kalau anak kita, sekarang. iya. Kalau kita masih beli nih, masih ke warung, kita kuliah nih. Kita kuliah kita masih ke warung jalan buat beli. Tapi begitu di anak-anak dia udah pakai 2 jempol, udah sampai makanan gitu. Itu pengaruh dong gitu. Pengaruh. Jadi sedentary life. Jadi mager. Iya. Tapi mager udah mau jadi lifestyle katanya dok. Iya, sedentary life memang itu faktor risiko. Faktor risiko ya. Oke, tahan dulu dokter. Nanti kita lanjutin kembali. Kita break dulu pemirsa, tetap bersama program Hidup Sehat bersama Dokter Prepti ya. Kita akan ngebahas yang lainnya lagi. Tetap bersama program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat pemirsa ya. Kita masih ngomongin demensia bersama dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf dulunya kita panggil. Ini sama dokter Febti. Kita ngomongin demensia, baik itu vaskular ataupun juga Alzheimer ini di usia yang muda. Ini kenapa sebenarnya ya? Di Jambi sudah ada nih di usia 19 tahun, di demensia vaskular, ada serangan stroke sehingga diponis demensia dokter ya. Berarti memorinya terganggu. Ini sebenarnya ada apa? Tadi sudah ini ulang pertanyaan lagi pemirsa ya. Ini sebenarnya ada apa dengan kehidupan sekarang ya dok ya? Di usia-usia muda harusnya produktif, banyak karya yang harus dihasilkan ya. Tapi ternyata penyakit udah mulai menyerang kami di usia muda nih ya. udah anak-anak sekarang aja loh jajan udah basing dok, udah sembarang ya. Jadi nggak salah 5 tahun, 7 tahun ya SD kelas 1 kelas 2 cuci darah, SMP SMA cuci darah, ada yang stroke lagi. Ya. Siapa yang salah? Siapa yang salah ini dokter? Ya ampun. Ya, sebenarnya itu PR kita bersama ya Mas Jeffrey ya. Ya jadi yang namanya perubahan gaya hidup. Balik lagi kan garis besar gaya hidup itu adalah pertama tadi
nutrisi ya, keseimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Ya, aktivitas yang kurang. Dulu sekolah jalan. Nah, sekarang sekolah naik turun mobil, naik turun motor. Oke, itu 2. Yang ketiga adalah manajemen stres. Manajemen stres. Jadi kan sering denger nih, sorry buat Gen Z ya, lebih lebih mudah untuk stres. Mental gitu ya. health-nya kena gitu ya. Itu juga barangkali karena beberapa kemudahan-kemudahan dalam hidup juga dengan teknologi dan sebagainya, sehingga memang sementara pada saat seseorang terkena stres mental, itu hormon-hormon keluar, hormon stres, hormon kortisol dikeluarkan, akhirnya itu mengaruh ke tekanan darah, pengaruh ke metabolisme tubuh, sehingga yang namanya penyakit tidak menular juga lebih cenderung mudah cepat terjadi. 3 ini sih, selain ya mungkin tidur ya, pola tidur juga. Sekarang kalau kita lihat, dulu kan jam 9 udah tidur. Dunia dalam berita. Dari TVRI kan udah selesai, udah saatnya tidur. Sekarang kalau kita jalan jam 11 malam itu sepanjang jalan tuh kafe. Iya, benar. Jadi siklus hidup juga udah mulai berubah, Mas Jeffrey. Harusnya pada saat jam 10 malam kita udah terlelap tidur, hormon melatonin dikeluarkan, hormon tidur kita. Itu yang mengatur hormon kita besok seharian. Kita masih terjaga. Anak muda, anak usia muda, dewasa muda seperti kita ya 30, 40 itu kita masih aktif bekerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon juga. Akhirnya siklus kita yang harusnya diurnal, siang aktivitas, malam istirahat, jadi nokturnal, malam istirahat. Siang itu juga pengaruh pada sangat banyak alarm tubuh, tekanan darah, gula darah dan sebagainya. Pola hidup, gaya hidup. Sekarang masalahnya udah kayak gini, mau gimana dong? Ya udah, kita perbaiki yang bisa diperbaiki, nggak usah stres. Oke, kerjanya aku shift malam, perawat, dokter, satpam, shift malam. Jaga malam tuh dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi tuh. Gimana tuh? Ya udah, dari 3 ini mana bisa kita benerin, atau 4 ini mana bisa kita benerin. Makannya dong. Makannya memang nggak bisa sempat masak segala macam. Ya udah, sayurnya cukup nggak, buahnya cukup nggak, air putihnya cukup nggak. Aku tuh mager, ya udah kalau memang bener-bener mager, bisa nggak sih 15 menit aja pagi, jalan pagi gitu. Nah, jadi sedikit-sedikit aja Mas perbaikan, tapi sedikit, konsisten, dan kita lakukan masif dalam masyarakat. Masif di RT-RT. Aku sering turun sih ke RT-RT. Tantangan zaman sekarang ya? Iya. Dan ternyata yang dokter sampaikan tadi pemirsa ya, ada masalah pasti ada solusinya. Iya, solusinya memang perubahan gaya hidup masif, besar-besaran, semua lini, nggak selesai sama dokter, nggak selesai sama dokter, ruang suruh kita full. Bener dong, nggak cukup. Ini udah serahin aja sama dokter lah, udah deh berobat ke dokter. Ya dokternya juga hipertensi jadinya kan. Tapi nanti ketika nggak sembuh, ini nyalahin dokter juga. Ternyata nggak sesimpel itu hidup ya. Penyakit zaman sekarang itu nggak semudah itu, dokter ya. Tapi ada kabar gembira, maksudnya gini, supaya kita nggak terlalu stres-stres amat ya, dengan sebenarnya sekarang udah perubahan gaya hidup, tapi di tempat lain, maksudnya di saat yang bersamaan, orang udah pada mulai ngeh kok. Lihat aja sekarang center-center olahraga udah rame. Ya, orang udah pada jalan pagi. Sekarang kalau dilihat orang-orang jogging di kantor gubernur, di lapangan MTQ udah mulai banyak loh. Benar. Terus juga Gen Z, saya punya komunitas Gen Z yang memang mereka suka ponfit, suka yoga, aerobik, jadi mereka berkumpul. Jadi sebenarnya selalu ada solusi, mulai dari yang kecil-kecil. Saya bikin komunitas Mas. Di kota Jambi ya dok ya? Di kota Jambi, jadi kita punya komunitas yang memang untuk Gen Z olahraga. Gen Z ya? Berarti usia-usia SMA? Kuliah. SMA kayaknya ada sih 1-2 ya, karena mereka masih terikat dengan jadwal sekolah. Oh ya, kuliah udah masuk Gen Z ya? Udah termasuk Gen Z ya? Iya. Masih termasuk Gen Z. Kalau kita kan milenial ya. Milenial dong. Jadi mereka akhirnya mengajak kakaknya, orang tuanya. Karena mereka udah, kalau mereka udah jadi ini gaya hidup kan bisa ngeluarin ke orang tuanya. Tetap Mas, harapan itu masih ada. Ya, itu kita kalau ngomongin usia-usia muda dok ya, Gen Z. Tapi kalau kita balik lagi nih, kita puter lagi nih kalau ngomongin usia-usia lanjut. Baby boomers. Ini nggak ada usia sedang ya, ini usia muda sama usia lanjut nih. Kita masih dalam cakupan demensia nih ya, Alzheimer atau vaskular nih dok ya. Kalau balik lagi ke usia lanjut yang memang udah divonis terapi-terapinya nih, ketika kita membawa ke dokter, apa aja nih dok yang diberikan? Mungkin ada ke rehab medik atau gimana, atau ada komorbid, tidak hanya stroke kali dok ya? Mungkin ada penyakit lain dok?
hal yang membuat stroke juga bisa walaupun dia nggak stroke. Tadi kolesterol, diabetes, hipertensi, gemuk, ngerokok, itu ya bisa. Gula gimana dok? Ya gula. Demensia juga ujungnya? Bisa. Oh bisa. Bisa. Iya sih, dari gula bisa stroke, bisa demensia ya? Iya, atau dia nggak ngelalui stroke langsung demensia juga bisa aja. Bisa juga? Ya dia sebenarnya agak tumpang tindih mas. Patofisiologinya atau proses jadinya penyakit itu bisa terjadi bersamaan, bisa terjadi sendiri-sendiri gitu. Tapi nggak sesimpel misalnya deh dok ya, sesimpel kita punya handphone ya, kita ganti deh memorinya dengan yang baru gitu ya. Transplantasi otak belum ada sih kayaknya. Belum ada dok belum ya? ada. Jadi tindakan misalnya di usia muda tadi dok ya, dari vonis demensia gara-gara itu, operasi atau tindakan medis nggak bisa dok? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi penanganan secara komprehensif, holistik, multidimensi, multidisiplin. Kayak tadi ada rehab medik, ya rehab medik berperan. Contoh pada demensia bagaimana supaya posturnya bagus, postur jalannya betul. Karena orang-orang tua nanti dia udah sarkopenia, otot-ototnya udah mulai mengecil, bungkuk, resiko jatuhnya tinggi. Itu yang kadang-kadang menyebabkan cedera dan akhirnya kematian. Nah itu yang harus kita, jadi komprehensif sih, dokter rehabilitasi medik, dokter penyakit dalam, dokter neurologi, dokter psikiatri, kolaborasi. Dan yang penting keluarga lah. Itu yang paling penting. Iya, keluarga. Sampai ke psikiater juga mungkin dok ya? Iya, psikiater. Iya. Kalau ada gejala-gejala psikiatri tadi, yang dia moro-moro, depresi, halusinasi dan sebagainya. Gitu. Oke itu ya. Kita masih nunggu nih, mungkin ada pemirsa yang mau bergabung, yang mau bertanya sama Dokter Fepti ini masalah demensia ini. Jadi langsung aja di line telepon 0741663385 atau di nomor telepon 0811 itu ya. Jadi jangan lupa telepon langsung aja, jangan malu-malu. Kalau mungkin malu ke rumah sakit mau bertanya jadi malu, konsul malu, ini konsul aja di TVRI Jambi ya. Baik dokter, kalau untuk angka nih buat di Jambi ataupun di Indonesia ini, demensia ini seberapa banyak sih dok? Ya. Ini termasuk penyakit yang warning juga atau gimana? Ya termasuk warning. Karena apa? Karena dia udah menyangkut kualitas hidup. Ya tetap warning dan dia menjadi beban untuk keluarga. Iya. Tidak beban pada individu itu sendiri ya, tapi ke orang lain juga. Keluarga juga. Tapi ya alhamdulillahnya dia belum sampai berat seperti penyakit-penyakit katastrofik ya. Katastrofik itu yang juga berat, biayanya banyak, kemudian nggak sembuh-sembuh, nggak juga sih. Iya. Ya kalau di Indonesia terakhir 2024 sekitar 4 jutaan masih yang menderita demensia yang terdiagnosa. Ini yang aware ke dokter, kan? Yang terdata dok ya. Yang datanya juga direkap ya sekitar 4 jutaan ya. Lumayan ya, 4 dari 270 juta penduduk ya. Iya. Berapa tuh? Banyak dong. Banyak ya. Banyak tuh dok. Lumayan berarti dok ya. Kalau untuk Jambi nih kira-kira nih dok, di 1 sampai 10 orang nih. Ada lebih dari 10. Wow. Lebih dari 10 jelas. Per bulannya atau per tahunnya nih? Nah kita perlu baca data lagi ya. Kalau lebih dari angka kejadian baru sih yang paling penting, apakah angka kejadiannya baru, karena kan demensia ini nggak kayak batuk pilek ya. Batuk pilek udah beres, kelar. Demensia yang tahun ini terjadi, dia tahun depan masih demensia kan? Iya benar. Nah yang tahun ini terdemensia baru, sisa yang bulan lalu tahun lalu tetap ada kan? Ya dia bertambah jumlahnya. Ada kalau selesai enggak? Iya kan. Tapi kualitas hidup tetap ada kualitas hidup yang memang bisa kita jaga dari seorang penderita demensia. Artinya jangan sampai masyarakat berpikir dulu kalau demensia udah kayak penyakit kutukan, udah kayak penyakit yang membuat aib keluarga, enggak. Oke. Gitu. Baik, kita break kembali dokter. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Dan kita masih bersama Dokter Fepti. Dan udah banyak banget nih dok ya ternyata. Ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Udah banyak ngomongin masalah demensia ini, baik Alzheimer ataupun juga vaskular. Dan ternyata memang ada. Itu pikun atau lupa ingatan, itu tidak hanya di sinetron aja ya. Atau ya menyerang orang-orang lanjut usia ya dokter ya, udah uzur nih bahasanya seperti itu, tapi bisa juga menyerang usia-usia yang muda. Dan ya kita masih
suka nggak percaya sih kadang keluarga, Dok ya. Iya. Gimana nih? Lebih ke belum bisa menerima. Apalagi kalau misalnya dulu orang tua itu orangnya aktif, cerdas. Nah benar, itu ya. benar. Yang biasanya kerja sehari-hari, tapi tiba-tiba suatu momen ya serangan. Dan ini memang, pertanyaannya Dok, dan ini memang bisakah menyerang secara tiba-tiba seperti itu? Atau harus ada penyakit bawaan? Kalau dia adalah stroke, bisa tiba-tiba. Bisa nggak stroke tiba-tiba gejalanya seperti demensia? Bisa, tergantung area mana di otak yang terkena stroke. Stroke itu kan masalahnya di pembuluh darah otak tersumbat atau pecah. Di area mana dia? Kalau di area yang memang ngurus memori ya bisa demensia seperti mendadak. Seperti ngomong salah, nggak tahu tempat, merasa tempatnya asing, nggak kenal sama orang. Walaupun jarang. Ya karena pembuluh darah dari situ tuh kecil-kecil dan dia ada, kalau di sini nyumbat masih ada pembuluh darah yang lain memberi makan. Jarang dia berupa gejala stroke-nya murni fungsi kognitif terganggu. Jarang. Tapi bisa nggak? Bisa. Seringnya kalaupun dia demensia vaskular, setelah selesai dari fase akut stroke-nya baru terlihat, oh ini ada demensianya. Penurunan dari fungsi kognitifnya. Tapi itu tadi Mas, yang kita sorotin, keluarga. Jadi setelah kita tata laksana pasien, yang paling penting keluarga. Karena pasien kita kasih minum obat, kita tata laksana, tapi keluarga masih denial, tidak istilahnya belum bisa menerima, dan juga lebih banyak dalam tanda kutip mikir yang lain dulu deh, dibuat orang, atau ini ibunya stres dan sebagainya, tambah lama kita menunda treatment yang mungkin sebenarnya bisa lebih baik hasilnya. Contoh gini, dia baru awal demensia. Cuma ngomong masih sering diulang-ulang aja. Tapi masih bisa aktivitas, masih bisa sholat 5 waktu, masih inget, masih bisa pakai baju sendiri dan sebagainya. Kita mau menghentikan progresivitas sampai situ aja. Bagaimana caranya gitu? Itu kan tentu ada satu treatment komprehensif. Iya dong. Nah, tapi kalau keluarganya masih nggak nerima, ya susah. Keluarganya masih, misalnya anak-anak, itu mama cuma cari perhatian. Atau itu mama tuh lagi banyak pikiran. Tapi kalau misalnya kita bisa nerima, kita bisa mulai program nih. Ayo ibunya kalau pagi-pagi hidupin musik, atau misalnya kalau yang muslim ya dengerin suara murotal. Terus nanti udah agak siang, mana lagu-lagu lama dikumpulin, ajak silaturahim ke tempat keluarga-keluarga. Kita masih bisa lakukan cukup banyak hal seandainya keluarganya sudah kompak gitu. Oke, dan yang harus digarisbawahi nih pemirsa, ini menyetop menstakkan demensia kalau itu, bisa Dok, sampai itu targetnya ada tadi target treatment batas kita itu aja. udah batas itu, jangan sampai nambah lagi gitu. Jadi itu kan harus perlu nerima ya. Ya udah, kadang-kadang ini aja nggak diterima gitu. Ibunya mudah nanya berulang-ulang aja udah keselnya, udah kesel tingkat dewa ya. Nanya terus, untung cuma nanya, belum belum yang tadi lupa segala gitu, lupa sama kita. Lupa sama anak sendiri, lupa sama lingkungan, sampailah lupa rumah. Itu bisa. Bisa Dok ya. Bisa. Jadi menekan biar stuck udah di situ aja nih. Itu target kita. Target kita. Kalau bisa. Tapi di jalan, prosesnya, perjalanannya gimana? Ya tentu challenge ya. Pertama tergantung seberat apa sih ini demensianya. Kalau Alzheimer terus terang berat Mas. Ya karena dia terus progresif. Kalau vaskular, kalau misalnya dia ada sumbatan di otaknya emang areanya luas, atau ini stroke-nya udah berkali-kali, dan faktor risikonya tidak tertangani juga berat sebenarnya. Tapi tentu kita sebagai dokter memiliki goals, target apa sih kita menangani pasien demensia. Tentu target yang paling masuk akal ya, bukan mengembalikan dia bisa lagi seperti dulu pinter lagi segala macamnya, tapi kalau bisa menghambat progresivitas. Nah ini nih, ini yang jarang mungkin keluarga aware atau paham soal ini, karena mungkin dia nggak ngobrol nih sama dokternya, sama ahlinya. Jadi mungkin ada pesan-pesan nih dokter buat keluarga dan juga buat pemirsa. Nggak kerasa loh udah hampir 1 jam nih kebersamaan kita. Gimana nih Dok? Terakhir Dok. Jadi demensia itu kan satu penyakit degeneratif ya. Bisa karena faktor usia atau faktor yang bukan usia juga bisa. Obatnya terus terang kalau dibilang obat yang bisa betul-betul menyembuhkan, kalau kita manusia bilangnya ya nggak ada. Tapi ya namanya Tuhan kan pasti punya kuasa itu ya. Kita tetap punya ranah itu ya. Mas Jeffrey. Yang paling penting adalah pertama tetap demensia ini adalah satu penyakit dengan gejala yang memang harus dikonsultasikan ke dokter. Akan berbeda pasien demensia yang mendapatkan treatment
dengan yang tidak mendapatkan treatment. Artinya kalau ke dokter dapat obat-obatan dan juga dapat penanganan khusus baik dari keluarga maupun dari orang yang merawat dan lingkungan, dengan yang enggak diapa-apain itu tetap beda. Itu yang harus dipahami. Memang berharap untuk sembuh, benar-benar sembuh total butuh ekstra keras usaha ya. Tapi poin nomor 2 adalah cegah ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang demensia, orang tua atau kakek nenek, kita juga punya kecenderungan untuk demensia apapun itu, Alzheimer maupun vaskular ya. Apalagi demensia vaskular tuh kadang-kadang banyak terkait dengan stroke. Jadi kita harus mencegah juga faktor-faktor risiko stroke seperti yang saya bilang tadi, sindroma metabolik, hipertensi, kolesterol, diabetes, merokok, gemuk, penyakit jantung dan seterusnya, hormon dan seterusnya. Perbaikan gaya hidup dengan mengutamakan pola makan dengan nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik yang cukup, tidur yang cukup, dan pengolahan stres itu adalah kunci utama untuk kita, judulnya tadi kan hidup sehat, bukan hanya untuk mencegah demensia, tapi sangat banyak penyakit lain, baik itu menular maupun tidak menular kalau kita menerapkan gaya hidup sehat tadi. Mungkin itu aja, jangan menyerah dengan demensia, jangan menyerah dengan penyakit, kita lebih punya kuasa atas badan kita insya Allah. Terima kasih banyak sama-sama Mas Jeffrey, teman-teman. Luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Dokter Fepti ini, ya harus diingat ya pemirsa ya. Jadi jangan, ya harus aware, harus terima lah ya. Kita punya sebagai manusia-manusia yang beriman, kita punya Tuhan ya, kita punya Allah. Jadi semuanya musibah dan penyakit itu pasti ada solusi dan hikmahnya. Terima kasih banyak Dr. Nur Amalia Fepti, spesialis neurologi atau spesialis saraf, atas ilmunya hari ini dan juga waktunya. Next kita jumpa lagi dokter ya, dengan tema-tema yang berbeda lagi. Pemirsa, demikian sajian hidup sehat pada siang hari ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.